Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimana saja berada? Di kesempatan pagi hari ini saya kedapatan motor yaitu Honda Beat karburator. Jadi untuk permasalahan di motor Beat karburator ini, untuk sikring yang 15 ampere itu selalu putus. Bila sikring putus, motor ini tidak mau hidup, ya, seperti itu. Nah, tanpa lama-lama ya, langsung saja kita cek ya. Oke teman-teman, di sini sebelumnya untuk motor ini bodi sudah saya buka, termasuk kabel bodi ya. Saya sudah buka untuk isolasinya ya teman-teman. Nih lihat, isolasinya sudah saya buka. Nah, kenapa sudah saya buka ya? Jadi dalam menjelaskan saya lebih enak ya, menjelaskannya lebih enak kepada teman-teman, karena menurut saya untuk membuka bodi Beat karbu itu ya teman-teman pasti bisa ya, seperti itu. Nah, yang pertama saya bilang, untuk sikring 15 ampere ini di motor Beat karbu ini selalu putus. Nah, di Beat karbu kan di sini tertulis ada sikring yang 10 ampere, ada sikring yang 15 ampere. Yang sering putus ini yaitu sikring 15 ampere. Oke teman-teman, mohon maaf bila suaranya kurang terdengar, karena memang di tempat saya ini lagi hujan ya, suasananya lagi hujan. Jadi mohon maaf bila kurang terdengar. Oke, saya lanjut. Nah, untuk jalur sikring 15 ampere itu ya, bila mana misalkan nih bila mana sikring itu sering putus, itu biasanya ada kabel yang short ya, kabel yang nempel seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, setelah saya buka ya teman-teman, benar saja di sini teman-teman, ini sikring ini kabelnya dia sobek seperti ini. Menurut saya sobeknya ini dia terkena shock breaker ya, shock breaker, karena shock breakernya sudah ditinggikan, sudah diturunkan seperti ini ya. Shocknya sudah turunkan. Di sini kan ada bodi, dia terjepit di sini karena ikatannya dia tidak ada ikatan di sini, maksudnya tidak terikat, hanya yang diikat di bagian bawah. Jadi kabelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk motor ini kalau kita lihat seperti ini ya pusing ya teman-teman kabelnya, karena untuk kabelnya dia sudah banyak sambungan seperti ini. Jadi warnanya tidak seperti yang aslinya, artinya banyak sambungan, yang awalnya merah kemudian hitam seperti itu. Tapi intinya kita sebagai mekanik harus tahu bagaimana rangkaian kabel di motor Honda Beat karbu ini ya, seperti itu ya. Yang di sini kabel menempel itu yang membuat sikring putus ya teman-teman. Kenapa ya? Karena ini harus dari baterai ya teman-teman, ini harus dari baterai, keluaran dari akik, kemudian masuk sikring 15 ampere, masuk lagi ke kunci kontak seperti itu. Jadi untuk kabelnya dia menempel sehingga mengeluarkan api yang membuat sikring putus. Makanya di motor apapun pasti ada sikring. Apa fungsi sikring? Yaitu sebagai pengaman ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa motor ini hanya kabel yang short ini sampai semuanya dibuka sampai ke sini ya. Ini sampai saya buka ke sini-sini, kenapa? Ya karena memang motor ini
Yang pertama tidak mau hidup. Sedangkan untuk kabelnya tidak putus, terkecuali di sini putus ya teman-teman. Seharusnya jika kabel ini tidak putus, motor ini masih bisa hidup, walaupun tanpa menggunakan sikring ya. Terkecuali kabel yang masuk ke kunci kontak ini putus. Sedangkan untuk kabel ini tidak putus. Makanya saya buka untuk kabel-kabelnya ya. Harusnya motor ini tanpa ini ya teman-teman, tanpa sikring ini harus hidup. Tanpa sikring 10 ampere, kemudian tanpa sikring 15 ampere dan juga baterai, motor ini bisa hidup. Tapi menggunakan sela. Kalau starter tidak bisa. Kalau di sela itu masih bisa ya teman-teman. Makanya saya buka. Nanti saya jelaskan. Oke, sebelum lanjut saya akan gambarkan dulu karena biar teman-teman paham. Oke, di sini saya akan gambarkan dulu. Jadi untuk skema kabelnya di motor bit karburator seperti ini. Ini di sini saya gambarkan. Di sini anggap baterai ya. Baterai, ini masa. Kemudian anggap di sini sikring ya. Sikring. Sini kabel merah. Merah ya. Merah. Ini sikring 15 ampere ya. 15 ampere. Kemudian ini kunci kontak ya, teman-teman. Kunci kontak. Ini merah juga ya. Yang keluaran dari sikring 15 ampere merah juga masuk ke kunci kontak. Kemudian keluar lagi ya teman-teman, dan merah hitam, ditulis merah hitam. Ini sikring 10 ampere masuk ke sikring 10 ampere. Kemudian keluar lagi hitam. Ini hitam ya teman-teman. Ini bisa masuk yang hitam ini ke relay, ke switch rem, ke lampu ya. Intinya seperti itu, ke switch rem ya, seperti itu. Pokoknya yang hitam itu dia buat menghidupkan starter ya, seperti itu. Kemudian nah, yang jadi masalahnya motor ini ya teman-teman, kenapa sikring yang 15 ampere ini ya, saya jelaskan dulu. Yang sikring 15 ampere ini sering putus karena yang tadi saya bilang di sini kan kabelnya udah agak, tadi yang saya lihat kan hitam, itu sudah sambungan, sebenarnya merah yang masuk ke kunci kontak. Di sini dia nih, anggap di sini dia sobek ya, dia menempel ke bodi, yang membuat sikring 15 ampere putus seperti itu. Jika sikring 15 ampere dia tidak terpasang, motor ini masih bisa hidup, akan tetapi motor ini deselanya tidak mau hidup ya, deselanya tidak mau hidup. Makanya untuk kabel saya buka semua ya, seperti itu. Nah, sikring yang 15 ampere sudah saya pasang. Sikring 15 ampere sudah saya pasang, kemudian motor ini hidup ya, teman-teman. Akan tetapi bila mana sikring ini saya lepas yang 15 ampere, motor ini tidak mau hidup. Ternyata ya, teman-teman, setelah saya cek ya di sini. Untuk jalur kabelnya yang dari kiprok ya teman-teman, harusnya dia masuk dulu ke sikring 15 ampere yang menuju kunci kontak, kemudian keluar dari sikring 15 ampere masuk ke aki. Itu tujuannya juga buat pengisian. Satu, buat pengisian. Kedua, buat menghidupkan motor. Itu bila mana tanpa aki.
Saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Jadi di sini kiprok ya teman-teman. Anggap kiprok gimana ya, di sini ya, di sini kiprok teman-teman. Kiprok dia masuk kabel kiprok kan ada 4, kita fokus ke kabel merah. Dia tersambungnya ke sini teman-teman ya, tersambungnya ke sini. Jika sikring 15 ampere dicopot, makanya motor ini tidak mau hidup. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman ya, dia masuk ke sini ya teman-teman nih. Setelah sikring, sebelum sikring keluar ke pojok kontak, tersambungnya ke sini langsung ke kaki ya teman-teman tuh, yang dari kiprok ini kan sudah sambungan. Ini menurut saya salah. Makanya motor ini jika sikring 15 ampere dilepas, motor ini tidak mau hidup. Harusnya hidup ya teman-teman. Nah nanti saya akan rubah seperti ini ya teman-teman. Oke, saya akan hapus dulu sini ya, saya akan hapus dulu. Anggap ini tersambung, yang awalnya ke sini ya. Ini yang merah harusnya ya teman-teman tersambung setelah keluaran sikring 15 ampere seperti ini. Harusnya ke sini, yang benar ya, yang benar ke sini tersambungnya. Jadi jika sikring 15 ampere dia tidak terpasang, motor ini masih bisa hidup, terkecuali kiproknya bermasalah, tidak, ibaratnya tidak mau keluar arus ya. Anggaplah ini kiprok menghasilkan arus ya, dari sini spool ya teman-teman, anggap spool, sini spool seperti itu ya. Nanti kabel yang dari kiprok ini yang awalnya tadi ke sini, saya akan rubah ke sini setelah keluaran sikring 15 ampere ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini teman-teman paham ya, mudah-mudahan paham. Tapi yang buat senior mohon maaf ya, di sini saya bukan menggurui, saya hanya bermaksud berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu. Oke, sini saya akan membuktikan ya, karena awalnya motor ini masih ini ya teman-teman, masih seperti ini. Yang awalnya tadi yang saya bilang masih tersambung ke sini, belum saya rubah untuk kabelnya. Oke, dan di sini pun belum saya isolasi ya, kabel yang di sini belum. Oke, sekarang saya akan coba hidupkan motor ini. Sikring sudah terpasang ya teman-teman, ini sudah terpasang semua nih. Oke, sekarang saya akan hidupkan. Yang awalnya motor ini memang mati ya. Motor ini hidup ya teman-teman. Oke, saya matikan. Ini dalam keadaan ada baterai, sikring ya. Sikring ini terpasang semua dan kabel ini tidak menempel ke bodi. Oke. Nah, sekarang saya akan lepas untuk sikringnya, sikring motor ini. Ya, saya akan lepas untuk sikring motor ini. Karena memang untuk baterainya, bila mana saya lepas sikringnya yang 15 ampere, pasti dari baterai juga tidak terhubung ya, seperti itu. Oke, saya lepas, saya akan starter ya.
pasti jika di starter itu tidak akan bisa ya teman-teman, karena memang dari kabel dari akik dia terhubung yang masuk ke kunci kontak seperti itu. Jadi motor ini harusnya disela baru bisa hidup ya. Menurut saya motor ini diselanya tidak bisa hidup karena memang kabelnya yang dari kiprok dia langsung ke aki ya. Jadi dia sebelum sikring 15 ampere keluar dia sudah terhubung. Jadi dari kiprok otomatis tidak masuk ke kunci kontak karena memang jika sikringnya dilepas, terkecuali sikringnya dipasang. Oke, sekarang saya akan coba hidupkan ya teman-teman dengan sikring ya. Nih saya lepas, saya akan coba sela ya teman-teman. Ya, tidak hidup ya teman-teman. Nih sekarang saya akan pasang untuk sikringnya, baru dia disela juga pasti hidup ya. Nih ya, teman-teman dengarkan, di sini hidup ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Nih di sini saya akan rubah kabelnya ya, yang seperti tadi ya saya sudah gambarkan ya. Yang awalnya tadi kiprok dia yang kesini ya teman-teman, nih saya akan rubah yang seperti ini, saya pindahkan ya. Ya nih, ini kan belum saya rubah kabelnya, dia posisinya seperti ini tuh, masuknya ke sini, dia masuk ke sini. Di sini saya akan rubah kabelnya ya. Ini saya akan lepas, saya akan pindahkan ke sini ya teman-teman, setelah sikring 15 ampere ya ke sini ya. Oke, nanti saya akan coba sikringnya saya lepas, apakah motor ini disela bisa hidup. Nih ya teman-teman, nih kabelnya nih tuh, ini kabelnya. Ini masuknya dia yang seperti tadi digambar tuh ya, dia langsung ke baterai. Jadi keluaran dari akik masuk ke sini ya, ke sikring. Jadi bukan keluaran dari sikring 15 ampere. Oke, sekarang saya akan coba sambung kabel ya. Ini belum diisolasi, hanya mencoba, nanti saya akan rapikan. Oke, saya akan sambung ke sini aja. Pokoknya keluaran dari sikring 15 ampere yang masuk ke kunci kontak ya. Oh iya. Jadi hari Kamis mulai lagi gitu. Iya. Ya teman-teman, ini saya sambung ke sini ya. Saya sambung ke sini. Kabel yang ini kan saya lepas. Ya, ya. Oh iya. Nih teman-teman ya. Kabel yang dari sini yang sebelum sikring 15 ampere yang jalur dari akik saya lepas, yang tadinya awalnya ke kiprok ya. Jadi yang dari kiprok saya langsungin setelah sikring 15 ampere nya ke sini. Ya intinya sama saja ya teman-teman, intinya sama saja ya. Buat pengisian pasti itu dia ada jika sikringnya terpasang, tapi jika tidak terpasang, kalau disambung langsung ke sini, ini pengisian pasti tidak ada ya. Pengisian tidak ada jika sikring tidak terpasang ya. Akan tetapi jika sikring dipasang, kalau tadi kita sambungnya ke sini ya memang motor masih bisa hidup ya, itu jika sikring terpasang. Tapi jika sikring tidak terpasang, jika dari sambung ke sini
di sela tidak mau hidup, makanya saya sambung ke sini. Jadi yang benar seperti ini, yang benar seperti ini ya teman-teman. Karena untuk pengisian juga itu dari kiprok tidak bisa langsung masuk ke aki, itu harus ada pengaman juga yang dari sikring, yang dari kiprok. Untuk pengisian ke aki itu harus melalui jalur sikring sebagai pengaman ya, sebagai pengaman seperti itu. Oke, ini hanya mencoba ya teman-teman. Nih sudah saya pindahkan jalur kabelnya, dan di sini pun belum saya isolasi ya. Ini hanya mencoba, nanti bila mana sudah ini saya akan rapikan. Nah teman-teman nih, di sini untuk sikringnya saya lepas ya, saya lepas sikringnya. Teman-teman bisa dengarkan ya, ini motor saya akan hidupkan ya, saya akan hidupkan. Oh iya kan, jadi untuk sikring 15 ampere saya lepas, dia masih bisa hidup karena jalur kabel yang dari kiprok ya ini dipindahkan setelah sikring 15 ampere seperti itu ya. Oke, mungkin di sini teman-teman paham ya. Bila teman-teman ya kurang paham ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Yang mau bertanya, insya Allah saya akan jawab bila memang ada waktu seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini saya akan rapikan. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman bila punya permasalahan tentang masalah perkabelan di motor Beat karburator ya. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.